warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan memenuhi tugas akhir atau UAS dari mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Maulida MPSI. Di video ini saya akan mewawancarai salah satu siswa di salah satu sekolah di Jakarta Selatan, yaitu SMA Kartika 101 Jakarta. Saya akan mewawancarai mengenai gaya belajar siswa di SMA, termasuk ke dalam gaya belajar visual, yaitu lewat melihat, atau auditori, yaitu belajar lewat mendengar, dan juga kinestetik, yaitu belajar lewat bergerak ataupun praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanta Diayu Puspitasari dari UIN Jakarta, program studi pendidikan IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aleta Pustapansa dari SMA 101 Jakarta. Di sini saya akan mewawancarai narasumber terkait gaya belajar siswa SMP maupun SMA. Yang pertama, apakah kamu lebih mudah memahami pelajaran jika kamu membacanya dengan baik? Ya, karena aku perlu literasi yang bagus agar aku bisa memahami pelajaran. Yang kedua, apakah kamu lebih mudah memahami materi pelajaran jika kamu mendengarkan penjelasan materi itu dengan baik? Iya. Yang ketiga, apakah kamu belajar dengan baik ketika kamu dapat menyentuh objek kerja tersebut? Tidak selalu sih, terkadang masih butuh penjelasan dan yang lainnya. Pertanyaan yang keempat, apakah kamu memahami pesan yang ditulis daripada pesan yang dijelaskan dengan kata-kata? Keduanya cukup paham, iya. Selanjutnya, apakah kamu lebih menikmati belajar langsung praktik di lapangan daripada belajar di kelas? Aku lebih suka langsung praktik. Selanjutnya, apakah gambar-gambar seperti diagram, poster, dan flowchart itu sangat membantu kamu dalam minat dan memahami pelajaran? Iya, sangat membantu. Yang kedelapan, apakah membaca buku dengan keras dan berulang-ulang merupakan cara terbaik agar kamu mudah mengingatnya? Untuk pribadi, tidak, bukan salah satu yang efektif. Apakah kamu lebih memahami materi pelajaran yang dijelaskan melalui demonstrasi ataupun alat peraga? Ya. Kamu senang menonton TV ataupun membaca novel daripada mendengarkan musik ataupun radio? Keduanya aku sama-sama menyukai. Selanjutnya, apakah kamu senang mendengarkan siaran radio, musik ataupun karaoke daripada menonton TV? Ya. Selanjutnya, apakah kamu menyenangi kegiatan yang berhubungan dengan fisik seperti olahraga? Tidak terlalu. Yang selanjutnya, apakah kamu merasa mudah mengingat wajah seseorang itu daripada nama seseorang? Iya. Selanjutnya, apakah kamu ingat dengan baik apa yang kamu pelajari melalui praktek di lapangan? Iya. Selanjutnya, apakah kamu lebih senang membaca buku cerita daripada mendengarkan cerita? Aku lebih suka mendengarkan cerita. Selanjutnya, apakah mendengarkan cerita itu jauh lebih menyenangkan daripada membaca buku cerita? Iya, jauh lebih menyenangkan karena bisa merasa puas. Apakah kamu pernah jenuh jika duduk belajar di kelas terlalu lama? Iya. Selanjutnya, apakah kamu tidak merasa terganggu dengan suara-suara saat kamu itu sedang belajar? Rasa terganggu. Apakah kamu hanya bisa belajar dengan baik ketika berada pada suasana yang tenang? Iya. Yang satu, apakah kamu melakukan hal-hal seperti mengetuk-ketuk pulpen, mengunyah permen saat proses pembelajaran? Iya, jika saat bosan saja. Selanjutnya, apakah kamu suka mengobrol dengan berhadapan secara langsung dengan lawan bicara daripada lewat telepon? Keduanya sama-sama aja menurut saya. Selanjutnya, apakah kamu sangat antusias bila ikut membuat ataupun memperbaiki sesuatu dengan tangan kamu sendiri? Iya. Selanjutnya, apakah kamu lebih menyenangi tugas-tugas tertulis daripada harus menjelaskan dengan kata-kata? Iya. Selanjutnya, apakah kamu mudah terganggu dengan suara ketika kamu sedang belajar? Iya. Ketika kamu mendapatkan kabar gembira dan membuat kamu senang, kamu akan melompat ke girangan. Iya.
Selanjutnya yaitu kesimpulan, tetapi karena file yang sudah saya buat pada saat wawancara yaitu video khusus kesimpulan tersebut ada kesalahan teknis dan berujung file tersebut hilang. Jadi saya mohon izin membuat kesimpulan dari hasil wawancara tersebut yang sudah dilakukan yaitu sendiri tanpa adanya narasumber di samping saya. Jadi berdasarkan pola jawaban yang telah diberikan oleh narasumber terkait hasil wawancara yang sudah saya tanyakan, yaitu terlihat bahwa siswa tersebut itu cenderung memiliki gaya belajar yang mendominasi, yaitu gaya belajar visual dan juga auditori. Sementara gaya belajar kinestetiknya itu berfungsi sebagai pendukung dalam situasi tertentu. Jadi dominasi gaya belajar visual itu terlihat dari kemampuan memahami melalui teks, kesukaan membacanya, serta kenyamanan belajar dalam suasana tenang yang mendukung perhatian terhadap materi tertulis. Dan juga dominasi gaya belajar auditori sendiri itu muncul ketika siswa tersebut tuh merasa lebih mudah memahami penjelasan secara lisan dan juga menikmati cerita ataupun penjelasan verbal baik secara langsung maupun dari media suara. Sedangkan di sisi lain gaya belajar kinestetiknya itu tetap ada atau nampak, tetapi melalui preferensi terhadap aktivitas praktik langsung, kebutuhan gerak saat bosan, dan juga kesenangan melakukan kegiatan fisik tertentu. Meskipun intensitasnya itu tidak sekuat dengan dua gaya belajar lainnya, yaitu auditori dan juga visual. Sekian video wawancara materi gaya belajar siswa di SMA yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.